Dia, silakan disumpah dulu Pak Nana. Ya, ikuti ucapan sumpahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Ya, silakan duduk. Saudara tadi nggak punya hubungan keluarga ya dengan para pemohon ini ya? Tidak, Pak. Ya, silakan untuk diajukan pertanyaan terlebih dulu, Pak. Baik, silakan. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi sehat pada siang hari ini? Sehat. Nama lengkap? Dede Riswanto. Dede Riswanto. Saudara saksi, saya ingin bertanya, apakah betul saudara bekerja di sebuah tempat cuci mobil Steam, tepatnya di Jalan Perjuangan pada tahun 2016, betul? Betul, Pak. Dari kapan saudara bekerja di sana? Kurang lebih 1 bulan di situ, Pak. Dari tanggal? Dari ya sekitar bulan Agustus lah, Pak. Ya, kira-kira? Perkiraannya dari tanggal 1 lah, Pak. Dari 1 Agustus. 1 Agustus kalau enggak akhir bulan September. Juli, Pak. Jadi kurang lebih 1 bulan ya, dari kurang lebih 1 bulan. Jadi sepanjang Agustus, dari awal Agustus saudara sudah bekerja di Steam mobil tersebut? Sudah, Pak. Oke. Kemudian yang kedua, dapatkah saudara jelaskan minggu keempat khususnya di bulan Agustus ya, kegiatan saudara mungkin masih saudara ingat ya, di dari tanggal 20 sampai tanggal 31 saudara libur hari apa saja? Kalau setiap libur di situ tergantung sih, Pak. Bukan, maksud saya yang tidak masuk, ini kan sudah dilalui 2016 lalu. Saudara masih ingat nggak? Ingat Pak, ingat, Pak. Ya, tanggal berapa yang tidak masuk? Tanggal 26 saya tidak masuk, tanggal 27 masuk, terus tanggal 29 masuk, 30 masuk, 31 saya nggak masuk, Pak. Ulangi pelan-pelan. Tanggal 26 saya tidak masuk, tanggal 27 saya masuk. 26 apa 25? 26 Pak, itu saya tidak masuk. Oke. 27 saya masuk, 29 saya masuk, 30 saya masuk, 31 saya tidak masuk. Oke, saya urai satu-satu dulu ya. Jadi tanggal 25 Agustus dan 26 Agustus 2016 saudara tidak masuk bekerja? Ya, saya tidak masuk bekerja. Kenapa? Sakit, Pak. Sakit. Berada di mana saudara? Di rumah. Ada yang menemani di rumah? Ada, Pak, mantan istri sama orang tua, Pak. Ada istri di rumah ya. Tanggal 25 dan 26 saudara ada di rumah? Ada di rumah, Pak. Jadi seharian. tidak bekerja? Tidak bekerja, seharian di rumah. Seharian di rumah. Kemudian saudara masuk kerja lagi tanggal? 27. Saudara masuk lagi tanggal 27 Agustus? Ya, 27 Agustus. Apa yang saudara dengar tanggal 27 sudah masuk? Tidak dengar kejadian aib sih, Pak. Apa kejadiannya? Aib katanya digerebek sama warga sekitar karena bawa perempuan di situ, Pak. Mendengar aib digerebek warga sekitar karena membawa perempuan. Ya, kapan itu kejadiannya? Cerita pagi hari, bilangnya ya kemarin lah, Pak. Kemarin, berarti ya, tanggal 26 apa 25 kejadiannya? Ya kurang lebih ya tanggal 25-26, soalnya nggak tanggal juga, Pak. Bilangnya kemarin aja, Pak, gitu, Pak. Oke, karena saudara masuknya di tanggal 27 ya. Jadi bilang kemarin. Kemudian apa yang diceritakan Aib? Ya, saya bawa perempuan ke sini, katanya digerebek sama warga sekitar katanya, Pak. Terus saya dipukuli sama warga sekitar. Oke. Kemudian ada lagi yang diceritakan Aib? Tidak ada sih, Pak, cuma itu doang. Cuma itu doang, bahwa digerebek sama warga sekitar, lalu malamnya ya, dia nggak ceritakan dipukulin atau apa yang dilakukan oleh warga sekitar? Cerita, Pak, dipukulin. Apa? Ya cerita di situ dia digerebek, dipukulin juga sama warga sekitar. Ada disebutkan siapa yang memukuli Aib? Tidak, Pak. Tidak diceritakan namanya siapa, segala macam ini nggak ada yang diceritakan ya? Tidak ada sama sekali yang diceritakan. Oke. Saya ingin bertanya lagi, tanggal 27 Agustus berarti saudara masuk kerja? Masuk, Pak. Dari jam berapa? Dari setengah 8
Setengah 8 pagi? Setengah 8 pagi. Sampai? Setengah 5 kan baru tutup itu Pak. Setengah 5. Terus habis setengah 5 langsung saudara pulang atau masih di tempat kerja? Masih di tempat kerja Pak, soalnya posisinya kan gerimis Pak, agak gerimis Pak. Gerimis? Iya gerimis. Jam berapa saudara pulang? Sekitar kurang lebih setengah 9 saya pulang ke rumah Pak. Setengah 9 iya. Saudara saksi pulang ke rumah? Ya, kurang lebih. Sebelum pulang ke rumah apa yang saudara saksi lakukan? Ya pada saat itu ya nongkrong di situ Pak, ngopi sama sesudah jam setengah 5 ya, tutup. Sudah tutup. Nah, Oke, apa yang ya ngopi ngerokok di situ Pak, kopi rokok habis ya saya sama Aib beli rokok lah Pak sama kopi. Bersama dengan Aib ya? Berdua saja? Berdua saja Pak. Tidak ada orang lain? Tidak ada. Lalu saudara ada keluar tempat kerja di tanggal 27 Agustus 2016 di atas jam 6, kurang lebih jam 7 lebih Pak. Jam 7 lebih. Kemana saudara? Ke warung Madura Pak. Ke warung Madura. Apa yang saudara lakukan di warung Madura? Saya membeli rokok Pak sama kopi. Sendiri atau bersama dengan Aib? Bersama dengan Aib, duaan Pak, naik motor. Naik motor. Pakai helm? Enggak, pakai motor Aib Pak. Pakai motor Aib. Berapa lama di warung Madura? Sebentar Pak, kurang lebih ya 2 menit 1 menit Pak, beli rokok sama kopi doang. Saset kopinya juga. Sesudah itu saudara langsung pulang lagi ke cucian Pak. Langsung pulang lagi ke cucian. Saudara melihat ada gelombolan atau ada orang yang nongkrong di depan SMP 11? Tidak ada sama sekali Pak. Berapa jauh kira-kira dari warung Madura ke SMP 11? Kurang lebih 120 meter ada Pak. Kalau saudara berdiri di warung Madura kira-kira melihat ke arah SMP 11 apakah terlihat? Tidak terlihat Pak, apalagi itu malam hari, kondisi lampu gelap. Tidak terlihat ya? Tidak terlihat. Jadi saudara tidak mungkin bisa melihat ada yang nongkrong atau tidak nongkrong di depan SMP 11? Tidak mungkin juga Pak, posisinya kan agak menikung Pak. Agak menikung ya? Jadi tidak terlihat ya? Tidak kelihatan dari warung Madura? Iya Pak, tidak. Hebat aja bisa ngelihat Pak. Jadi saudara bersama dengan Aib? Ya. Dari situ saudara kembali ke cucian mobil Pak. Ke tempat cucian mobil. Ya. Lalu ya, saudara, saya sebelum melanjutkan pertanyaan yang lain ya, saudara tadi sudah bersumpah untuk menyerahkan novum ya. Kami ya, ini betul ya, yang kopian ini masih ada di kami ya. Siap. Ini betul ya. Ya betul. Kami minta saudara untuk saksi membacakan dahulu isi novum ini majelis yang mulia. Ini supaya bisa dibacakan. Ya. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Dede Riswanto, tempat tanggal lahir Cirebon 21 Juni 1993, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, karyawan swasta, agama Islam, alamat Kampung Ciwalang, RT 2 RW 7 Desa Pangkali, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa saya bekerja di sebuah tempat cucian mobil Steam, tepat jalannya Perjuangan pada bulan Agustus tahun 2016 bersama dengan saudara Aib, Aceng dan Hadi, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 pada saat saya masuk kerja, saya mendapat cerita dari saudara Aib. Dia menceritakan malam kemarin, yaitu Kamis tanggal 25 Agustus 2016, Aib didatangi oleh warga sekitar, serta para pemuda sekitar, dikarenakan saudara Aceng membawa wanita ke tempat di mana saya bekerja. Kemudian Aib mengatakan bahwa dia dipukuli juga oleh para pemuda tersebut, para pemuda sekitar tersebut. Bahwa kemudian saat saya masuk kerja pada hari Senin 29 Agustus 2016 mendengar kabar dari pelanggan cucian mobil ada orang sekitar tempat saya bekerja ada peristiwa kecelakaan sekiranya 2 hari sebelum atau pada tanggal 27 Agustus 2016, bahwa kemudian selanjutnya pada hari Jumat 2 September 2016 saat saya sedang berada di rumah pada malam hari sekitar pukul 7 saya ditelepon oleh saudara Aib, diminta menemani saudara Aib ke Polresta Cirebon. Lalu kemudian saya dijemput saudara Aib dan bertemu Rudiana di halaman Polres Cirebon, bahwa kemudian sesampai di Polres Cirebon
saya bertanya kepada Aep, ada keperluan apa kita ke sini? Kemudian Aep memberitahukan bahwa kita akan jadi saksi untuk peristiwa kematian anak Rudiana. Namun saya tidak mengetahui apa-apa terhadap peristiwa tersebut. Kemudian ada seorang laki-laki yang menghampiri saya dan Aep. Dan kemudian Aep mengatakan bahwa itu Rudiana. Lalu saya menanyakan kepada Rudiana, ini ada apa? Kemudian dijawab oleh Rudiana untuk memberi kesaksian kematian anak saya. Bahwa selanjutnya saya menyatakan kepada Rudiana, saya tidak mengetahui kejadian itu dan tidak mengenal siapapun. Tetapi Rudiana mengatakan bahwa Rudiana akan mengarahkan bagaimana kejadiannya dan memberitahukan nama-nama siapa saja yang diketahui oleh saya dan Aep. Bahwa saya merasa bingung dan merasa keberatan untuk dijadikan saksi. Namun Aep dan Rudiana memberitahukan saya lagi untuk tidak khawatir dan mengikuti arahan Aep dan Rudiana. Namun karena sudah terlanjur dalam ruang Polres Cirebon, saya tidak bisa melakukan apa-apa dan merasa takut karena ketidaktahuan saya akan hukum dan peristiwa tersebut. Bahwa kemudian saya di dalam ruangan Polresta Cirebon langsung dilakukan BAP. Namun sebelumnya masuk ruangan itu saya diarahkan oleh Aep dan Rudiana untuk mengatakan bahwa saya sedang nongkrong di warung serta melihat segerombolan anak-anak yang melempari batu, bawa bambu dan kejar-kejaran memakai kendaraan bermotor di Jalan Perjuangan SMPN 11 Cirebon. Bahwa di dalam keterangan BAP saya membeli rokok di warung dan melihat segerombolan pemuda nongkrong di sekitar SMP 11 dan melakukan pelemparan batu atau bambu serta kejar-kejaran itu tidak benar, karena semua keterangan yang saya nyatakan di dalam BAP itu di dalam BAP sebelumnya sudah diarahkan oleh Rudiana dan Aep. Bahwa yang telah saya nyatakan di dalam keterangan BAP tersebut saya tidak pernah melihat kejadian dan tidak pernah mengalami, karena semua sudah diarahkan oleh Rudiana dan Aep. Bahwa selanjutnya setelah dilakukannya BAP, saya menanyakan kepada Rudiana bagaimana ini kemudian hari bila dipanggil jadi saksi untuk sidang. Kemudian Rudiana menanyakan bahwa tenang saja, kamu tidak usah datang. Bahwa saya hanya satu kali dilakukan pemeriksaan BAP pada tahun 2016 di Polresta Cirebon, dan saya tidak pernah disumpah sesuai agama dan kepercayaan saya atau di bawah Al-Quran. Bahwa kemudian keesokan harinya saya menanyakan kepada Aep, kenapa memberi kesaksian yang akan memberatkan ke depannya. Kemudian Aep mengatakan bahwa saya kesal dengan orang-orang itu yang pernah memukuli saya, yang pernah memukuli Aep. Bahwa kemudian hari ada surat panggilan sidang ke rumah saya, lalu saya telepon ke Rudiana memberikan bahwa ada surat panggilan dari pengadilan dan saya menanyakan harus bagaimana. Kemudian Rudiana mengatakan sudah, tidak usah datang, tenang saja. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani rohani serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini untuk dapat digunakan sebagai mestinya. Baik, terima kasih Dede. Itu betul pernyataan kamu ya? Betul Pak. Betul ya? Apakah betul. ada paksaan saudara menyatakan keterangan tersebut? Tidak ada sama sekali Pak. Apakah ada yang membayar atau mengasih imbalan kepada saudara? Tidak ada. Tidak ada ya? Saudara di bawah sumpah ini? Ini di bawah keterangan sumpah? Ini ya? 2024 di bawah sumpah ini. Ya. Tidak pernah diberikan sesuatu ya, dijanjikan sesuatu tidak pernah ya. Tidak ada. Oke. Dari hati nurani. Jadi saudara di dalam pernyataan ini kan saudara menyatakan bahwa saudara betul ya nongkrong di warung membeli nasi ya di warung nasi rokok di warung Madura. Bersama dengan Aep. Sesudah itu saudara pulang. Ya, saudara tidak melihat adanya kejadian anak-anak nongkrong depan SMP 11, tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Saudara juga tidak melihat adanya kejar-kejaran di antara dari SMP 11 sampai ke flyover? Tidak Pak. Ya. Kemudian di dalam keterangan ini saudara juga mengatakan saudara diajak Aep ya, untuk ke Polres. Ya benar Pak. Betul ya?
Betul. Padahal saudara tidak mengetahui peristiwa apapun. Tidak mengetahui sama sekali. Betul ya? Betul. Kemudian saudara mengatakan sesudah sampai di Polres, saudara baru bertemu dengan Rudiana. Saudara diarahkan untuk di BAP atas arahan dari Aib dan Rudiana. Lalu saudara membuat BAP tersebut, betul? Betul, Pak. Kemudian saudara juga menanyakan kenapa Aib berbohong menciptakan cerita seolah-olah ada kejar-kejaran motor, ada timpukan batu dan sebagainya, karena dia apa? Kesal dengan warga sekitar, Pak. Warga sekitar ya, yang tanggal 25 Agustus 2016 datang menggerebek rumahnya. Betul ya? Betul, Pak. Lalu saudara pernah mendapatkan panggilan sidang ya? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah. Lalu diarahkan saudara saya telepon ke Rudiana, Pak. Ke Pak Rudiana ya, ke Rudiana ya. Lalu jawabannya, Pak, ini bagaimana, kata saya, ada surat pengadilan dari sidang, Pak, buat saksi anaknya Bapak. Kata dia bilang, udah tenang aja, tidak usah datang. Tidak usah datang ya. Saudara tahu, lalu saudara menyatakan juga bahwa tahun 2016 lalu saudara tidak pernah disumpah ya? Tidak pernah sama sekali, Pak. Tidak pernah disumpah. Saya baru merasakan sumpah di sini, Pak, di pengadilan. Baru di pengadilan. Saudara jadi tidak pernah datang di pengadilan tahun 2016 lalu? Tidak pernah sama sekali, Pak. Tidak pernah sama sekali. Lalu saudara menandatangani BAP yang berita acara pemeriksaan? Ya, menandatangani. Menandatangani. Saudara tahu apa yang saudara saksikan di dalam BAP tersebut? Tidak, Pak. Saya suruh baca, cuman saya nggak baca, Pak. Saya pura-pura baca. Tidak baca? Karena ya kesaksiannya palsu, Pak. Kan saudara belum tahu kesaksiannya palsu waktu itu. Iya. Saudara menandatangani, betul ya? Betul, Pak, menandatangani, Pak. Majelis, kita mau tunjukkan. Saudara berapa kali, sebelum saya tunjukkan, saudara berapa kali melakukan di BAP? 1 kali di Polres Cirebon, tanggal 2 malam hari. Tanggal 2 September malam hari. Malam hari dengan Aib. Dengan Aib. Lalu ada BAP tanggal 23 November 2016 di Polda Jabar. Apakah saudara? Saya tidak pernah, Pak. Pada saat 2016 saya BAP hanya di Polresta Cirebon 1 kali. Kalau ada berita BAP saya di Polda Jabar 2016 bisa CCTV. Ada nggak muka saya di situ? Nggak mungkin dong, CCTV nggak bisa dibuka. Baik, saya akan tunjukkan majelis. Tanda tangan saya di Polres. Bukan, Pak, beda juga, Pak. Agak berbeda tanda tangannya. Ini yang di Polres yang mulia, saya cocokin sama yang surat pernyataan yang Polres yang diakuin sama saudara Dede. Ya, ini yang di Polda yang tidak diakuin sama saudara Dede. Yang di Polda. Tanda tangan. Ya.
Nah. Yap. Majelis, di BAP yang tanggal 2 September di Polres itu setiap lembar bukan di paraf, di tanda tangan. Di tanda tangan. Ini yang diakui diperiksa di Polres. Kami sudah cek. Yang di Polda yang tidak diakui tanda tangan ini di paraf. Tiap lembarnya hanya 2 lembar. Dan parafnya tanda tangannya pun menurut keterangan saksi ini bukan tanda tangannya, mungkin bisa diuji coba tanda tangan asli. Sudah. Nah, jadi perbedaannya kalau yang di Polres dia setiap lembar karena betul dia tanda tangan, diakui dia tanda tangan, maka di setiap lembar itu bukan paraf tapi tanda tangan. Tidak di paraf. Dia ketika kami tanya di arti paraf, dia tidak mengerti arti paraf. Dia hanya menandatangan. Jadi ini setiap lembar dia tanda tangan. Jadi BAP di Polda ini adalah kenyataannya dia di paraf dan itu bukan dia parafnya. Itu demikian. Tidak pernah sama sekali, Bu. Pada saat itu saya tidak ngerti paraf. Makanya saya tanda tangan semua. Nggak punya saya. Ini mohon dicatatkan di persidangan. Ya, begitu Yang Mulia. Cukup? Mana bea sumpah? Ada bisa tuh? Nggak ada. Kami nggak ketemukan. Kami nggak temukan. Kalau di jaksa ada sumpahnya, di kami nggak ada sumpahnya. Ini aneh lagi. Di jaksa ada berkasnya, di kita nggak ada. Kami sudah cek berulang-ulang Mulia sampai lebih dari 15 kali untuk mencari berita acara sumpah yang dimaksud. Di kami nggak ada. Kami lanjut ya, Yang Mulia ya. Oke. Sekali lagi kita mau bertanya. Di penyidik di Kepolisian Polresta Cirebon, Dede pernah disumpah seperti di Quran ditaruh di atas kepala? Tidak pernah sama sekali, Pak. Tidak pernah sama sekali. Itu pun BAP cuma sebentar, Pak. Ya. Kurang lebih 1 jam. Ini kamu disumpah loh, sekarang sumpah beneran loh. Kalau kamu berbohong, kamu ini resiko dihukum loh. Tidak masalah, Pak. Detik ini, hari ini juga, kalau bisa 7 terpidana bebas, saya gantikan, Pak. Dihukum mati pun saya siap. Luar biasa. Luar biasa. Cuma jangan terlalu kelihatan. Ya. Silakan Pak. Ya, jadi ya saya belum bertanya sampai ke sana, tapi Anda sudah mempunyai jiwa patriot yang demikian ya. Karena kenapa Anda mau lakukan itu? Karena Pak, saya ngerasa bersalah, Pak. Saya selama 8 tahun saya berpikir ya Pak ya. Saya berpikir hidup enak, bisa kerja, bisa nikah sampai 2 kali dan mempunyai anak, Pak. 2 kali saudara? Iya, saya menikah 2 kali dan mempunyai anak, Pak. Sementara ini ada terpidana yang 2 minggu kemudian sebelum kejadian tanggal 27 Agustus itu mau menikah dan gak jadi. Ya itu Pak. Saya dengar pacarnya sudah menikah dengan orang lain sekarang. Makanya tragis. Tragis. Perceraian saya juga saya bilang anggap saya karma, Pak. Itu saya karma, saya bilang, Pak. Pokoknya selama 8 tahun saya merasa bersalah, Pak. Saya di luar bisa hidup bebas, makan, tidur enak, Pak. Bisa apa yang saya pengen, asalkan ada uang saya bisa beli, Pak. Sedangkan dia di dalam Pak selama 8 tahun bertahan. Saya hormat, Pak. Sama 8 terpidana saya hormat. Luar biasa ya. Sampai pas 3 bulan viral itu, Pak. Saya susah tidur itu, Pak. Sampai tidur jam 4, jam 5, jam 4, jam 5. Ya saya itu Pak, kadang memikirkan Pak. Saya melihat ya dipukuli Pak. Kalau itu ada kejadian di ya luar biasa ya Anda ya. Ada ya. Di keluarga saya itu bagaimana saya mikir Pak.
Itu motivasi Anda ketika untuk mengaku dan mencabut dan menyatakan kebenaran pada hari ini. Iya Pak. Apakah yang Anda nyatakan di depan sidang hari ini, Anda yang tadi bacakan tidak pernah melihat ada kejar-kejaran motor, tidak pernah melihat ada yang nongkrong di depan SMP 11 bersama dengan Aib, ya? Tidak pernah melihat peristiwa itu sama sekali, adanya tusukan, lemparan batu, ya? Tidak ada Pak. Memang tidak ada. Yang Anda nyatakan berarti yang betul yang hari ini Anda nyatakan? Yang hari ini betul saya nyatakan. Bahkan saya kan siap Pak menggantikan 7 terpidana di dalam detik ini juga saya siap. Ya, luar biasa ya perjuangan Anda dan juga pengorbanan yang Anda lakukan. Ya, Anda tahu bahwa kami selaku kuasa hukum dari para pemohon dan juga para terpidana sudah melaporkan Anda ke Barreskrim Mabes Polri. Tahu Pak, udah tahu dari sebelum saya keluar juga saya sudah tahu Pak. Tahu apa yang kami laporkan? Keterangan palsu Pak. Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Iya. Anda tahu gitu? Tahu Pak, sudah tahu. Dan sudah berproses itu Anda tahu? Tahu Pak, saya tahu. Sebelum saya keluar saya tahu. Dan di TV saya seringkali sampaikan, ayo Barreskrim proses. Saya tahu. Tahu saya melihat. Anda siap? Sangat siap Pak. Bahkan saya menunggu-nunggu Pak diperiksa di Mabes. Saya nunggu dari kemarin diperiksa. Ya, luar biasa. Udah siap saya Pak. Apa kira-kira tanggapan Anda kalau lihat saudara saksi melihat para terpidana saat ini? Ya, miris Pak. Miris Pak. Ya, selaku ya saya meminta maaf pada keluarga terpidana dan 8 terpidana. Saya meminta maaf atas fitnah saya, keterangan palsu saya di 2016 membuat hidup Anda sengsara. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya akan memperjuangkan, walaupun saya akan ada hukumannya, saya terima Pak, asalkan dia bebas. Jadi kamu ikhlas dan kamu sudah siap ya menerima konsekuensi atas kesaksian palsu kamu bersama dengan Aib pada tahun 2016 lalu? Siap Pak. Kalau ada Aib sekarang ini, apa yang Anda mau katakan kepada Aib? Saya bilang Pak, hati dia lebih kejam dari binatang Pak. Kamu yakin ya apa yang kamu sampaikan ini? Yakin Pak. Pada di BAP Peggy aja dia masih menuduh Peggy Setiawan Pak. Saya tahu benar itu orangnya Peggy Setiawan. Saya tahu benar itu motornya. Dan dilihatkan foto Saka, saya tahu benar itu Saka ada di kejadian itu, lagi nongkrong di situ. Sampai saya dalam hati ini orang nggak punya hati. Ya, dari saya cukup ya mulia. Mungkin disambungkan dengan Bang Ruli. Oh, kamu dua. Oke, Dede, selamat siang. Berdasarkan berita acara pemeriksaan disebutkan bahwa pada tanggal 31 Agustus ya, hari Rabu 2016, saksi pelapor yaitu Rudiana bertemu dengan Aep dan Dede di tempat pencucian mobil pada pukul 14. Yang ingin saya tanyakan, apakah keterangan saksi pelapor Rudiana itu benar atau tidak? Tidak benar Pak. Pada saat 31 Agustus saya itu sakit Pak, dan terpidana itu ditangkap pun saya tidak tahu Pak. Bagaimana? Pas pada saat 31 Agustus katanya kan penangkapan kan Pak, itu saya tidak ada di kejadian itu Pak, dan saya tidak masuk kerja, posisi sakit saya Pak. Begini saudara saksi, itu adalah rangkaian kronologis yang membuat kasus ini ada. Ya, sekali lagi saya tanyakan, apakah tanggal 31 Agustus 2016 benar saudara saksi bertemu dengan Rudiana? Tidak benar Pak. Anda di mana? Saya di rumah Pak, tidak kerja, sakit.
Bersama siapa Anda di rumah? Bersama ibu saya dan istri saya pada saat 2016. Oke, terima kasih. Dari saya itu yang mulia. Baik, saya kembali ke BAP ya. Tadi disampaikan, saudara tadi menyatakan BAP itu dibuat jam berapa? 2 September Pak. Iya, 2 jam. Malam hari Pak. Nah ini tapi di BAP saudara jam 9 pagi, bagaimana ya? Ya, itu bisa cek di Polres Pak. Saya datang malam dengan AF. Saya tidak pernah ke Polres pagi hari juga Pak. Izin yang mulia, di putusan 4 ya, berkas perkara putusan 4 bahwa di dalam BAP yang dibuat di Polres Cirebon Kota atas nama Dede Riswanto dituliskan bahwa yang bersangkutan diperiksa pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 jam 9.30 WIB. Kemudian berdasarkan 2 September 2016 yang mulia, jam 9.30 berdasarkan tadi pengakuan daripada saudara Dede yang dinyatakan di dalam surat pernyataan. Bagaimana Dede? Di malam hari Pak, itu kan dijemput AF Pak, sekitar kurang lebih jam 7 saya dijemput AF, nyampe setengah 8-an kurang lebih. Malam hari itu. Tanggal 2 September hari iya 2 September Bu, 2 September. Jam kurang lebih setengah 8 nyampe Polres Kota. 19.30. Setengah 8 malam. Nyampe di Polres setengah 8. Iya setengah 8 Pak. BAP-nya? Di BAP-nya kurang lebih jam 8-an Pak. 20.00 yang mulia. Ya, ada. Ya, terima kasih yang mulia. Ya, jadi yang betul adalah saudara di BAP malam ya? Malam hari Pak. Bukan pagi seperti ini ya? Bukan Pak. Pertanyaan selanjutnya, jangan-jangan saudara datang ke Polres Cirebon itu cuma tanda tangan aja, ininya udah ada BAP-nya? Pas malam hari? Malam hari di BAP mah di BAP Pak? Iya diketik, langsung diketik Pak. Nah, BAP, kalau di BAP di BAP saya mau nanya lagi nih, di dalam BAP saudara yang poin ke 17 ya. Di sini disebutkan pemeriksa memperlihatkan tersangka atas nama Sudirman, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Kliwon, Saka, Hadi Saputra, Eko, Ramadhani, dan kemudian dipertanyakan pada yang diperiksa apakah benar para tersangka tersebut yang melempar batu terhadap kedua korban dan mengejar kedua korban menggunakan sepeda motor. Pertanyaan saya, diperlihatkan nggak ini mereka semua kepada saudara? Diperlihatkan, tapi dengan posisi wajah sudah babak belur Pak. Oh, jadi saudara melihat babak belurnya? Iya. Seperti apa yang saudara lihat? Iya, pokoknya mukanya ya kalau berwujud muka utuh mah sudah tidak berwujud muka utuh Pak. Udah bengap, darah semua pokoknya Pak. Coba saya pelan-pelan juga. Foto dilihatkan Pak. Foto dilihatkan. Orangnya? Orangnya tidak. Orangnya apa tidak? Itu yang saya tanya. Sebab di BAP ini diperlihatkan orangnya gitu loh. Tidak. Tapi iya. Iya, kepada yang bikin BAP ini. Ya, bukan fotonya, orangnya. Iya, tapi faktanya enggak nih. Ya itu benar itu Pak fotonya, benar itu, saya ingat. Penyidik yang ngasih foto itu Pak. Iya sudah kayak gitu, kasih lihat. Enggak kenal, orangnya enggak ada, enggak diperlihatkan. Melihat Pak.
persis itu Pak urutannya, masih ingat saya. Sudah kondisi seperti itu. Ya, jadi buktinya tidak diperlihatkan kan? Tidak Pak. Di sini disebut diperlihatkan kepada saudara nih orang-orang ini. Coba berdiri. Saudara kenal nggak ini orang-orangnya? Tidak mengenali Pak. Hah? Tidak mengenali. Tidak mengenali. Saya tidak terlalu mengenali muka Pak. Soalnya kurang lebih kan saya di situ kurang lebih 1 bulan kerja Pak. Dan saya juga kan di situ posisi mikirnya saya kerja Pak, bukan mau memperhatikan orang. Kalau tidak mengenali buat apa saudara ini lihat ini? Ya kan sudah diarahkan Pak. Harus menyebut nama sama Rudiana kan diarahkan. Dek, kamu menyebut nama ini. Jelas ya, kamu diarahkan oleh Rudiana untuk menyebut nama-nama. Iya. Ya. Baik, di dalam BAP kamu juga disebutkan bahwa kamu itu jam 9 sudah ada di rumah ya? Iya Pak. Tanggal 27 itu ya? Iya Pak, benar. Tetapi kalau saya baca BAP kamu ini jamnya 21.30, jadi banyak yang tidak bersesuaian gitu loh. Ini gimana? Ya mungkin dirubah kali Pak. Bukan mungkin, ini yang nanda tangan kamu. Pastinya tahu nggak? Nggak tahu Pak. Ya itu aja udah jawab. Jadi nggak tahu aja kamu. Nggak tahu Pak. Apa isi ini nggak tahu aja gitu. Nggak tahu saya Pak. Ya itu yang lebih simpel.